Halo teman-teman, shalom semua. Maaf ya lama gak bikin video, mungkin hampir 1 minggu ini saya gak bikin video. Ya sebagai manusia saya juga butuh namanya biaya hidup. Tapi bukan hanya itu sih, saya juga menjalankan puasa. Biar gak sampai target yang saya bikin 10 hari. Rencananya saya mau jalankan puasa Daniel. Cuma bisa 2 hari tapi renungannya yang lumayan lama. Ya saya hampir mau berhenti buat video-video gini. Kenapa? Karena saya rasa saya tidak layak, teman-teman. Tapi setelah beberapa hari saya merenung, puasa memang saya sudah tidak lakukan lagi karena memang tidak bisa fokus. Karena keluarga saya yang bolak-balik masuk kamar saya, ada aja yang diperlukan mereka buat masuk kamar saya. Karena memang di sini dulunya kamar mereka, karena di kamar mereka ini memang susah sekali signal HP-nya. Gak bisa pindah-pindah HP, langsung hilang jaringannya. Mereka minta tukar kamar, ya saya ikutin aja lah. Karena saya gak perlu pegang HP juga kalau main HP, cuma butuh jari buat scroll. Tapi walaupun gagal puasa saya tetap dapat jawabannya. Tapi ini menurut saya sih, karena saya dimimpikan cuplikan film Tuhan Yesus. Pas saya tidur siang, tiba-tiba aja mimpi itu. Cuma saya lupa apa yang terjadi di mimpi saya itu. Kok bisa ada terlihat cuplikan film itu? Jelas sekali, saya melihat di cuplikan film itu, ada wanita yang duduk di tanah, memelas, menangis minta belas kasihan di tengah-tengah orang-orang Yahudi, dan Yesus juga ada di sana. Memang di mimpi itu gak ada suaranya, karena hanya sekilas. Langsung saya bangun. Sontak aja saya mikir itu pasti bicara tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Karena memang saya sudah baca itu juga kemarin, sebelum saya puasa, pas membuat video saya yang ini. Terus saya coba aja baca kisahnya di Yohanes 8 ayat 1-11. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jujur aja ya teman-teman, saya berpuasa itu mencari jawaban. Apakah pantas saya yang tidak ada sekolah teologi, menyampaikan firman Tuhan, dan berbicara firman Tuhan, dan lebih parahnya saya juga masih hidup di dalam dosa. Saya merasa saya tidak layak menyampaikan firman Tuhan, dan saya mau berhenti aja membuat video-video mengenai firman Tuhan. Nah, pas saya baca kisah ini, padahal saya sudah sering baca ayat-ayat di cerita ini biasa aja. Tidak ada pesan yang tersembunyi karena jelas kita manusia semua berdosa. Menurut saya biasa aja cerita itu. Tapi anehnya di ayat yang ke-7 pas Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Wah, saya merenung sejenak kenapa ayat ini membuat saya rasa kayak ditegur orang dengan keras. Kok sakit sekali di hati, rasanya ada seperti yang memarahi saya. Saya merasa seperti dibentak-bentak dengan perkataan di ayat ini. Karena rasa begitu tidak enaknya, saya coba pahami baik-baik apa sih pesan-pesan Tuhan di cerita ini. Saya baca dan pahami kisahnya. Di sini baru saya sadar orang-orang itu kan orang Farisi, orang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus.
Dan jelas-jelas mereka orang-orang pintar punya sekolah dan mereka juga menyampaikan firman Tuhan. Dan bahkan mereka disebut orang-orang saleh. Mereka juga mengakui kalau mereka berdosa. Dan saya rasa mereka tidak berani melempari perempuan itu. Karena mereka merasa mereka juga punya dosa jadi tidak pantas untuk menghakimi. Nah dari sini saya sadar Tuhan memberi mimpi itu dan menunjukkan kisah ini. Karena Tuhan mau saya berpikir, kalau saya merasa berdosa terus tidak layak untuk dekat dan menyampaikan firman-Nya, itu sama aja saya sudah menghakimi diri saya sendiri. Apakah saya mau jahat lebih dari orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi saat itu? Saya yang melempar batu ke perempuan itu, sedangkan Yesus aja yang pantas untuk melempar dan menghakimi aja, dia tidak melakukannya, malah memaafkan perempuan itu. Kok saya berani? Dari situ saya sadar kalau saya sudah menghakimi diri saya sendiri. Pantas aja ayat itu terasa seperti membentak-bentak saya. Dan saya juga jadi sadar, sebenarnya kita boleh aja mengatakan diri kita salah, berdosa, malah itu bagus karena kita sadar kita berbuat dosa, tapi jangan sampai kita menghakimi diri kita. Karena itu pasti membuat iblis senang, karena iblis yang selalu menggoda kita, dan merasuki pikiran kita, iblis juga yang selalu membuat jebakan-jebakan yang membuat kita terperosok lebih dalam lagi dalam dosa. Jujur kemarin sebelum saya mendapat jawaban, saya mau kembali hidup seperti dulu, yang nyata disukai iblis. Karena saya akan melakukan yang baik menurut saya walaupun dosa, terserah mau jadi apa aja hidup ini, yang penting pikiran saya tenang. Ya maksud saya saat itu, saya gak mau ikut firman Tuhan lagi, karena pikiran saya sudah dikuasai nafsu dunia dan saya merasa kalau saya jauh dari Tuhan saya lebih bisa bebas, tidak dikekang dengan firman Tuhan lagi. Karena dulu jujur, sebelum saya mengenal Tuhan, saya hidup santai mau lakukan ini gak mikir, mau lakukan itu gak mikir, yang penting saya senang dan hati terpuaskan, aman sudah, memang sih gak ada kedamaian, yang ada hanya kepuasan semata. Begitu datang masalah yang agak lumayan berat dan saya merasa saya tidak bisa hadapi itu, pikiran yang melintas cuma satu, yaitu bunuh diri, dan saya anggap dulu itu jalan satu-satunya yang bisa ditempuh karena dengan begitu bisa lepas dari masalah, dan mungkin bisa tenang di alam baka. Ya saya katakan ini, mungkin ada dari teman-teman yang merasakan, dan juga berpikir sama seperti saya, terutama anak-anak muda nih, saya mau ingatkan, dan saya mau katakan teman-teman kita harus hati-hati. Karena dosa di Kristen yang tidak bisa dimaafkan itu selain menghujat Roh Kudus, saya rasa bundir juga termasuk dosa yang tidak bisa dimaafkan. Karena jelas dengan bundir, kita tidak bisa memperbaiki kesalahan kita, dan kita juga, saya rasa mau menyamakan diri kita dengan Tuhan, karena sudah menghakimi diri sendiri. Ingat sebagai manusia kita tidak akan luput dari godaan dosa teman-teman, apalagi itu godaan dosa pikiran, karena jelas ada tertulis di Alkitab, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan saya rasa jika kita digoda dosa, 99% dari kita pasti jatuh dalam dosa itu. Tapi ingat, jika itu terjadi kita harus segera bangkit dan kembali melawan, karena musuh kita adalah roh-roh jahat yang di udara, iblis di pikiran dan di dalam hati. Jadi jelas musuh kita orang Kristen bukan manusia teman-teman, saya gak tahu di agama lainnya. Kalau di Kristen, lawan kita adalah roh-roh jahat di udara, dan menurut saya lawan kita yang paling berat adalah diri kita sendiri, lawan nafsu keinginan daging kita, keinginan yang tidak bisa digapai, padahal kita perlu, atau butuh sekali itu, agar supaya pikiran bisa tenang. Dan perlu diingat ya, kita semua orang Kristen, harus selalu menyampaikan firman Tuhan, tapi dengan catatan jangan menghakimi, cukup beritahu apa yang perlu orang tahu, masalah percaya atau tidak, biarkan mereka yang menentukan. Ya saya tidak tahu entah ini kesaksian atau cuma cerita, biar teman-teman sendiri yang menilai, yang jelas, saya kalau masih diberi waktu saya akan tetap membuat video-video mengenai firman Tuhan. Oke lah sekian video kali ini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.